Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Denny tengah berlari karena dikejar oleh kelompok mafia kejam. Denny yang sudah tersudut datangi ketua mafia yang bernama Hector. Di sana terjadi perkelahian sampai di mana Denny harus kalah melawan Hector. Denny dibawa di ruangan interogasi untuk kemudian dipukuli habis-habisan. Usut punya usut, Hector dan anak buahnya adalah kelompok tentara khusus yang sedang melakukan bisnis narkoboy di wilayah ini. Hector menganggap jika Denny sudah berkhianat dengan mereka. Untuk itu, orang tua Denny juga telah dibunuh dengan kejam di rumahnya. Mendengar keluarganya dibunuh, Denny sangat marah dan ingin melawan. Namun dalam kondisi seperti ini ia hanya bisa pasrah sebelum akhirnya sebuah pisau menancap di lehernya. Scene film lalu menunjukkan seorang pria kekar yang baru saja mandi. Ia adalah John Gold, sahabat Denny yang juga mantan pasukan tentara khusus paling mematikan. Di sana John mendapatkan pesan suara yang dikirim ayah Denny sebelum ia dibunuh oleh Hector dan anak buahnya. Tanpa menunggu lama, John langsung bergegas menuju ke rumah Denny. Setelah sampai di sana, John melihat keadaan rumah yang sudah berantakan dan bekas darah di mana-mana. John mulai menganalisis dan mengira-ngira di mana dan kapan ayah dan ibu Denny dihabisi. Tak hanya itu, John juga meminta informasi dengan mantan komandannya di Squad Ranger tentang siapa yang sudah berbuat kejam dengan keluarga Denny. Scene lalu berpindah di sebuah rumah sakit di mana mayat Denny ditemukan oleh seseorang dalam keadaan tewas dan luka tusukan pisau di lehernya. Tak hanya itu, sekujur tubuh Denny mengalami luka lebam dan sebagian organ dalamnya hancur karena sebelum meninggal ia mendapat siksaan yang begitu menyakitkan. Dan nampak juga jika disorot mata John, sebuah api balas dendam menyulut dengan terang yang menandakan kita akan tahu siapa itu John sebenarnya. Di lain sisi, dari kejauhan nampak pria misterius menggunakan teropongnya sedang mengawasi John saat itu. Singkat cerita, John kembali ke rumah Denny di mana ia mencari suatu petunjuk yang bisa memudahkan langkahnya menemukan siapa pelaku yang membunuh mereka. Sebuah petunjuk mengarahkan jika Denny sering nongkrong di sebuah bar tak jauh dari rumahnya. Di sana John yang barbar langsung meneriaki ke semua orang tentang siapa yang sudah membunuh keluarga Denny. Tanpa sengaja seorang anak buah Hector sedang di bar tersebut dan langsung melaporkannya kepada Hector. John yang mau pulang tiba-tiba dipanggil oleh seorang wanita cantik bernama Rose dan mengatakan jika ia mengenal siapa Denny Mason. Dan Rose menawari John untuk bertemu di kafenya untuk membahas kematian keluarga Denny. Baru saja John keluar bar, terlihat dua orang anak buah Hector yang bernama Masal dan juga Lambert menghampirinya. Di sana John diancam agar jangan macam-macam dan lebih baik meninggalkan wilayah ini. Namun bukannya takut, John justru menantang mereka dengan melemparkan uti surya di baju Lambert. Karena banyak pengunjung bar yang melihat kejadian tersebut, Hector dan anak buahnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian seorang wanita yang bernama Sandra mengatakan kepada John jika ia bersedia memberikan informasi tentang terbunuhnya Denny dan keluarganya. Karena sebelumnya Sandra juga teman dekat Denny. Sandra membawa John ke rumah pacarnya, seorang pecandu berat yang terlihat sangat kacau. Di sana John langsung menginterogasi Kit dengan siksaan kecil. Namun Kit tidak banyak memiliki informasi tentang siapa pelaku yang telah membunuh Denny.
Kit hanya memberikan sebuah informasi kepada John jika dulu ia merupakan pembisnis narkoboy. Namun semuanya telah berubah ketika Hector dan anak buahnya mengambil alih bisnis kotornya. Dengan ditemani Sandra, John kemudian menuju ke sebuah tempat di mana Hector dan anak buahnya melakukan bisnis kotor dengan menjual barang haram. Di pintu utama, John dilarang masuk dan hanya Sandra yang pura-pura akan membeli narkoboy. Namun John yang cerdas menempelkan sebuah mikrofon kecil di kerah baju Sandra. Di dalam sana, Lambert memberikan Sandra sebuah handphone dan menyuruh untuk memberikan informasi di mana John nanti akan menginap. Sandra dijanjikan satu buah paket heroin. Dan tanpa sadar percakapan tersebut didengar oleh John yang sudah menempelkan alat penyadap di kerah bajunya. Setelah Sandra keluar, ia mengatakan kepada John jika Hector dan komplotannya merupakan pasukan elit yang tidak bisa tersentuh. Bahkan polisi wilayah pun tak berani macam-macam dengan mereka. John diminta untuk segera pergi agar ia dan keluarganya tidak bernasib sama seperti Danny. Namun apakah itu membuat bulu hidung John berdiri karena takut merasa terancam? Oh tentu tidak, sebuah rencana sudah disiapkan sehingga John pun mengajak Sandra untuk segera pergi. Sampai di sebuah lumbung tua, John memutuskan untuk bermalam di sana yang padahal John sudah merencanakan sebuah hal di lumbung tersebut. Di tengah perjalanan saat pulang, Sandra yang sudah tidak tahan kemudian memakai narkoboynya hingga ia pun teler. Sebuah telepon kemudian berdering yang membuat Sandra terbangun. Di ujung jalan sana, Lambert menanyakan di mana John menginap malam ini. Dan Sandra kemudian mengatakan jika John memilih menginap di sebuah lumbung tua. Lagi-lagi percakapan tersebut diketahui oleh John di mana saat itu ia sedang mempersiapkan senjata berikut dengan jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Kemudian keesokan paginya nampak 4 pasukan anak buah Hector mendatangi lumbung di mana John menginap. Tanpa mereka sadari, John yang telah bersiap lebih dahulu dengan jebakan mautnya berhasil menghabisi mereka. Setelah terbunuhnya 4 orang anak buahnya, Hector meyakini jika John bukanlah orang sembarangan yang bisa diremehkan begitu saja. Ia kemudian meminta asistennya yang bernama Lucy untuk mencari tahu siapa John itu sebenarnya. Di siang harinya, John mendatangi kafe milik Ross untuk makan dan sedikit berbincang-bincang di sana. John mengatakan kepada Ross jika tempat ini jauh dari 10 tahun yang lalu saat John masih tinggal di sini. Tingkat kriminalitas dan peredaran narkoba dianggap sebagai biang keladi banyaknya kasus pembunuhan yang telah terjadi. John mengatakan jika tempat ini tidak pantas untuk mereka tinggali. Namun Ross kemudian menjawab jika mereka tak ada pilihan lain selain menjalankan kafe peninggalan keluarganya untuk menghidupi kebutuhan ia dan adiknya. Di sana John tidak mendapatkan informasi apapun dari Ross karena rupanya Ross hanya tertarik dengan John saat di kafe malam itu. Film kemudian berlanjut di mana John mendatangi Sandra dan kemudian membawanya kembali ke tempat bisnis Hector. Dan sudah dipastikan John yang tidak sabar lagi langsung menghajar mereka. Di sana Lambert yang sudah kalah diancam dengan sebilah pisau di wajahnya. John bertanya kenapa mereka membunuh keluarga Danny. Lambert kemudian mengatakan kepada John mengapa hal ini tidak ditanyakan saja dengan Sandra, karena ia dan pacarnya juga terlibat dalam masalah ini. Selesai dengan itu, John mengambil seluruh uang dan membakar tempat tersebut lalu pergi meninggalkannya.
Scene kemudian berpindah ke markas Hector di mana Lucy menginformasikan jika John merupakan pasukan khusus yang sangat berbahaya dan mematikan. Namun dalam tugasnya John menghilang secara mendadak 3 tahun yang lalu entah kemana. Dalam tugas terakhirnya tercatat jika John bersama Danny melakukan misi bersama, dan itu artinya jika masalah ini merupakan masalah pribadi di mana John berusaha membalaskan kematian sahabatnya. Tak lama kemudian seorang tangan kanan Hector yang bernama Stockwell mengabarkan jika rumah bisnis mereka telah hangus terbakar, serta uang penjualan narkoba juga sudah ludes tak tersisa. Masal yang geram tak sabar untuk menghabisi John, namun Hector melarangnya bertindak gegabah karena John sendirilah yang akan datang ke sini. John kemudian menemui Kit, pacar Sandra, dan menanyakan kebenaran yang telah terjadi. Dengan ancaman pistol, Kit kemudian mengatakan jika saat itu Danny mengetahui perjanjian Hector dengan kartel besar di Belanda dan berniat untuk melaporkannya ke komandan tertinggi. Namun niat Danny tersebut diketahui oleh Sandra dan juga Kit. Mereka kemudian melaporkannya kepada Hector berharap mereka mendapatkan imbalan berupa pekerjaan dan juga narkoba gratis. Kit memohon untuk tidak dibunuh lantaran ia melakukan itu semua demi Sandra karena sudah tidak bisa lepas dengan yang namanya narkoba. John yang marah hendak membunuhnya saat itu juga. Namun entah apa yang kemudian terjadi, di mana John tiba-tiba menghilang dengan cepat dari tempat tersebut. Saat John hendak mengeluarkan Sandra dari dalam bagasi, tiba-tiba Stockwell mendatangi mereka dan langsung menembaki John dan juga Sandra. Ross yang hendak membuang sampah dijadikan Sandra oleh Stockwell. Namun di sana Ross menggigit tangan Stockwell hingga ia bisa terlepas. Para polisi kemudian mendatangi TKP di mana John dinyatakan tidak bersalah karena telah membela diri dan melindungi seorang Sandra. Di sana nampak pria misterius di awal film tadi tengah mengawasi John. Namun John hanya mengatakan jika ia tidak bisa sekarang. Di dalam lumbung tua, John mengatakan kepada Sandra jika ia mau mengampuninya asalkan Sandra mau memberikan informasi di mana Hector tinggal sekarang. Dan tak lama kemudian kita diperlihatkan sebuah rumah mewah di tengah hutan dengan penjagaan ketat di mana-mana. Namun John yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun langsung bersiap dengan senjata dan amunisinya, lalu maju seorang diri bertempur melawan Hector dan pasukannya. Saat bertemu dengan Masal, John ditantang untuk berduel menggunakan tangan kosong. Dan rupanya Masal sudah salah menentang seseorang di mana John dapat dengan mudah menghabisinya. Di luar terlihat Sandra yang menunggu John diajak masuk oleh pria misterius yang tadi mendatangi John. Setelah menghabisi seluruh anak buah Hector, John lalu berhadapan dengan kartu as di mana Hector meminta kepada John untuk duel secara tangan kosong. Di sini John hampir saja tewas karena Hector menggunakan sebuah tali baja untuk mencekik leher John. Namun beruntungnya pria misterius tadi datang dan menembak Hector hingga tewas.
Setelah John menghadiri pemakaman sahabatnya Danny, pria misterius tadi kembali menemui John. Usut punya usut, dia adalah Frost yang bekerja sebagai seorang agen dari tim pasukan khusus Amerika. John diminta atasan mereka untuk kembali bekerja, di mana John sangat dibutuhkan mengingat memiliki kemampuan yang begitu menakjubkan. Dan kemampuan tersebut adalah menghilang secara tiba-tiba. Ross yang pulang dari pemakaman mendapatkan sebuah kiriman tas yang di dalamnya terdapat uang yang begitu banyak. Selain itu, sebuah surat dari John yang mengatakan, "Pindahlah ke tempat yang lebih baik." Di lain sisi, John yang tengah bersiap untuk pergi didatangi Sandra yang juga ingin mengikuti langkah bersama dengan John. Dan singkat cerita, saat John dan Sandra telah pergi, film ini pun selesai.